Selamat malam Bapak, Ibu dan saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Situasi dan kondisi saat ini membuat kita semua warga jemaat tidak bisa bertemu dalam kurun waktu yang lama. Bersyukur karena kasih Tuhan, keterpisahan ini bukan membuat kita menjadi lemah, namun Roh Kudus menguatkan kita dan mengajak kita untuk saling mendoakan agar terus berkarya demi kemuliaan Tuhan. Malam ini, dari tempat kita masing-masing, kembali kita menjalin persekutuan untuk bersama datang memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setianya besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Kendati sering kita bimbang, dalam hati kecil pun sedih, tetapi beban jadi ringan di dalam cahaya salib. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah ini berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Setiap aku jatuh, dirangkulku erat, tak kunjung dibiarkan anaknya tersesat, dan Roh-Nya menerangkan kasih-Nya yang besar, sehingga dalam susah hatiku bergemar. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 7 secara silih berganti. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya.
Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah muji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan cita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sujud merendahkan diri menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Allah Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sampai pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama dalam satu ibadah keluarga. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakanlah kami hikmat, agar kami dapat memahami dan menghayati akan firman Tuhan, dan firman ini kiranya menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan beriman hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayat 12. Saya akan bacakan bagian Alkitab ini bagi kita semua. Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayat 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya.
disilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oma opa, pemuda-pemudi, taruna-taruni, serta anak-anak warga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Dalam program kerja dan anggaran GPIB Jemaat Nazaret Jakarta yang telah disahkan untuk masa 6 bulan dari 1 Oktober sampai 31 Maret. Itu ditetapkan bahwa dalam bulan Oktober untuk GPIB Nazaret ditetapkan sebagai bulan keluarga. Selama 1 bulan ditetapkan sebagai bulan keluarga, dan karena bulan keluarga untuk ibadah-ibadah akan melibatkan keluarga. Dalam ibadah keluarga, ibadah pelkat, juga kalau bisa keluarga juga turut ambil bagian di dalam ibadah. Ya. Hari ini diawali dengan keluarga dari Luhukai. Sudah bersama-sama membaca Alkitab, khususnya Mazmur secara berbalas-balasan. Yaitu bagian dari program ibadah keluarga Nazaret. Tujuan dari bulan keluarga adalah pertama, agar warga jemaat menghayati penyertaan Tuhan di dalam keluarga. Yang kedua, mempererat persekutuan intern. Persekutuan intern antara keluarga dan juga antara anggota keluarga di dalamnya. Dan yang ketiga, menanamkan kepada warga jemaat sebagai anggota keluarga akan pentingnya peran Tuhan dalam kehidupan keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dari negara yang begitu besar. Unit terkecil dari masyarakat, bahkan unit terkecil dari gereja. Tidak akan ada negara kalau tidak ada keluarga. Tidak akan ada masyarakat atau bangsa kalau tidak ada keluarga. Bahkan tidak ada persekutuan gereja kalau tidak ada keluarga. Jadi betapa pentingnya suatu keluarga bagi gereja, bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Karena itu di dalam GPIB juga kita mempunyai satu bidang yang disebut PPSDI PPK. PPSDI PPK itu pembinaan dan pengembangan sumber daya insani serta penguatan peran keluarga. PPK itu penguatan peran keluarga. Keluarga di dalam kehidupan ber-GPIB itu dari batita, dari anak, batita, dari PA sampai PKLU. Supaya ikut, supaya berperan juga sebagai unit misioner dalam kehidupan bergereja. Keluarga yang kuat akan menjadi sumbangsih yang terbaik bagi gereja, bagi masyarakat, bahkan bagi negara. Karena itu kita harus memberikan perhatian yang cukup baik bagi kehidupan keluarga. Pondasi dalam kehidupan keluarga, pondasi dalam kehidupan keluarga Kristiani tentulah firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan itu tetap diajarkan, ditanamkan, dan menjadi pegangan, menjadi pedoman bagi keluarga, bagi anggota keluarga untuk menyaksikannya. Dan pembacaan Alkitab kita dalam ibadah keluarga malam ini sesuai dengan bacaan Alkitab dalam Sabda Bina Umat terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai ayat 12. Bacaan Alkitab ini
memiliki dua bagian penting. Dua bagian penting. Yang pertama adalah percakapan yang terjadi antara Rasul Paulus dengan saudara-saudara seiman yang berada di Troas. Percakapan mereka berlangsung sampai tengah malam, bahkan dilanjutkan lagi sampai fajar menyingsing. Ya. Rasul Paulus bagaikan seorang ayah, bagaikan orang tua yang memberikan pengajaran untuk saudara-saudara seiman yang ada di kota Troas, yang mana saudara-saudara seiman ini memang Kristen generasi pertama, baru menerima Kristus. Sehingga pengajaran firman Tuhan bagi mereka itu sangat penting. Karena itu bahkan sampai tengah malam Paulus masih mengajar mereka. Paulus ada di Troas itu selama 7 hari, 1 minggu. Dan di hari terakhir pembacaan Alkitab ini ceritanya di hari terakhir Paulus berada di Troas, karena besoknya ia akan melanjutkan perjalanan lagi ke Miletus. Dan di malam terakhir itu ia memang semangat untuk mengajar, memberitakan firman Tuhan kepada jemaat di Troas. Ya, ceritanya sampai tengah malam Paulus masih mengajarkan mereka akan firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama, pengajaran yang dilakukan Rasul Paulus bagaikan seorang ayah, bagaikan orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya. Bagian kedua di dalam pembacaan Alkitab kita berhubungan dengan peristiwa. Sebuah peristiwa tentang jatuhnya seorang anak muda yang bernama Eutikus. Ia jatuh dari tingkat 3. Kebetulan mereka yang berkumpul di satu rumah ini berkumpul di lantai 3. Paulus mengajarnya sampai tengah malam dan anak muda ini pun mendengarkan, tapi ia sambil duduk di pintu, di jendela. Yang terjadi adalah ketika ia mengalami rasa kantuk, tertidur sebentar, ia terjatuh dari jendela di lantai 3 itu sampai di bawah. Lalu ada orang yang menyusulnya ke bawah, ternyata dia sudah mati. Nah, bagian kedua berbicara tentang mujizat yang terjadi. Rasul Paulus kemudian turun ke bawah, lalu ia menghadapkan tubuhnya, mendekapkan tubuhnya kepada anak muda itu, dan ia berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Ya, peristiwa seperti ini pun kita pernah dengar terjadi yang dilakukan oleh Rasul Petrus kepada seorang anak muda di Naim. Ia juga membangkitkannya. Dan itu juga yang terjadi, yang dilakukan Rasul Paulus, mujizat. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa apa yang dilakukan Rasul Paulus ini, mujizat ini hanya dapat terjadi memang kalau Allah berkenan. Karena mujizat yang terjadi itu atas berkenannya Allah untuk hal itu terjadi, oleh karena seringkali mujizat itu melampaui hukum alam, melampaui akal sehat manusia. Dan itu dapat terjadi jika Allah berkenan. Allah berkenan untuk membangkitkan anak muda ini, Eutikus, dengan memberikan kepada Rasul Paulus kuasa untuk membangkitkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari dua hal ini mau mengingatkan kehidupan keluarga di dalam rumah tangga kita masing-masing. Untuk pengajaran firman Tuhan itu senantiasa dihadirkan di dalam kehidupan keluarga.
kekuatan keluarga Kristen adalah ketika firman itu sungguh-sungguh dipraktekkan di dalam keluarga. Ya, ketika rumah tangga berada di dalam pergumulan seperti di masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada untungnya keluarga bisa berkumpul bersama, tetapi juga kalau tidak ada komitmen yang kuat, keluarga yang berkumpul bersama lalu lebih mengutamakan ego masing-masing, yang akan terjadi adalah bahwa keluarga itu akan mengalami persoalan. Tetapi kalau kita mau meletakkan hukum Tuhan, hukum kasih di dalam kehidupan keluarga, karena kita dalam keluarga itu seiman, kita mau lebih mengutamakan yang lain. Kalau ada kesalahan kita mau mengampuni, mau memaafkan. Kita mau saling menolong, saling menguatkan, mempraktekkan firman Tuhan di dalamnya sesuai pengajaran firman Tuhan. Maka keluarga itu akan menjadi kuat, menjadi utuh. Seperti yang Yesus ajarkan sendiri. Keluarga yang bijaksana adalah keluarga yang mau mendengar dan melakukan apa yang Yesus firmankan. Ketika ada pergumulan apapun, keluarga ini tidak akan goyah, sebab didirikan di atas batu karang yang teguh. Tetapi cuma mendengarkan, tidak mau mempraktekkan, tidak mau melakukan, itu akan seperti kehidupan yang dibangun, rumah yang dibangun di atas pasir. Ada masalah, ada pergumulan, sebentar saja ya kehidupannya goyah. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga pengajaran firman Tuhan yang senantiasa diberikan agar itu dipraktekkan di dalam kehidupan keluarga. Kalau keluarga kuat, ini menjadi sumbangsi bagi setiap keluarga untuk masyarakatnya. Ketika kita melihat keluarga yang hidup harmonis, rukun, walaupun di dalam kehidupan yang serukun apapun selalu ada pergumulan, tapi keluarga mampu mengatasinya. Tetangga akan melihat, orang lain akan melihat, dan mereka akan bersyukur oleh karena keluarga atau tetangga mereka boleh memberikan yang terbaik. Hal yang kedua tentang mujizat. Setiap orang menghendaki mujizat. Kadang dalam kehidupan keluarga kita juga perlu mujizat. Ketika pergumulan begitu berat, kadang-kadang penyakit yang begitu berat, tidak ada kesembuhan, sudah berobat ke sana ke sini. Pergumulan kehidupan masing-masing anggota keluarga. Kita tahu bahwa mujizat itu dari Allah. Jika Allah berkenan, Allah akan memberikan. Sehingga hubungan rohani, hubungan kehidupan kita dengan Tuhan memang harus dibina. Mujizat terbesar sudah dianugerahkan bagi kita. Mujizat terbesar yang Tuhan anugerahkan itu dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah mujizat yang kita terima, mujizat terbesar. Upah dosa adalah maut. Kita sering jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan berkenan memberikan kepada kita mujizat, bahwa maut telah dipatahkan oleh Kristus. Maut telah dikalahkan lewat kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan dianugerahkan kemenangan itu bagi orang yang percaya. Itulah mujizat terbesar bagi kita. Mujizat yang diadakan Yesus, yang diadakan rasul-rasul, itu bukan supaya kita mengagumi mujizatnya, tetapi memuliakan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tetapi percaya. Kita tidak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus dengan mata kepala kita, tetapi kita percaya bahwa itu benar.
Dan atas kepercayaan itu menguatkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap memberikan mujizat-Nya. Dan itu dengan sekehendak Tuhan, jika Tuhan berkenan. Kalau Tuhan tidak berkenan, apakah kita putus hubungan? Ya tentu tidak. Tuhan tetap memberikan kekuatan bagi kita. Kita tetap percaya hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak hanya pada saat hidup, ketika kita mati pun hidup kita melampaui kematian ada di tangan Tuhan. Itu yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membangun kehidupan keluarga dengan dasar Kristiani, dasar iman Kristiani. Bahwa Tuhan tidak hanya mau menyelamatkan orang per orang, pribadi-pribadi, tetapi juga Tuhan mau menyelamatkan keluarga. Karena itu betapa penting keluarga di dalam kehidupan beriman. Pergumulan apapun yang dihadapi, kalau keluarga kuat, firman Tuhan tetap tertanam di dalamnya, berakar pada iman di dalam Yesus Kristus, maka pergumulan pandemi ini pasti mampu dihadapi, diatasi dengan bersama-sama. Tidak ada hal yang cukup sulit kalau kita hadapi bersama-sama. Tetapi kalau hanya seorang diri memang sulit. Marilah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang telah diselamatkan, kita juga membawa kehidupan keluarga kita untuk diselamatkan, untuk firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan tetap ada dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 140. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang mengingatkan kami senantiasa untuk kami menjalani kehidupan kami tidak hanya secara pribadi, tetapi juga di dalam kehidupan keluarga, di dalam rumah tangga, untuk tetap mengajarkan firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kami, juga di dalam pergumulan-pergumulan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami kiranya senantiasa untuk rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca kitab suci, dan melakukan firman Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan di tengah-tengah keluarga. Ampuni kami Tuhan apabila seringkali kami mengabaikan firman Tuhan untuk kami praktekkan di dalam kehidupan keluarga. Ampuni kami Tuhan apabila seringkali kami mengutamakan ego kami sendiri, sehingga kami tidak menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus kami mohon mujizat-Mu untuk meneguhkan iman percaya kami, sehingga pergumulan-pergumulan di masa pandemi COVID-19 ini
kami tetap dikuatkan melalui firman-Mu untuk kami hadapi pergumulan ini dengan kekuatan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, berkati para orang tua, ibu bapa, suami istri di dalam memimpin kehidupan keluarga, di dalam membina kehidupan perkawinan. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka tetap ada di dalam kekuatan Tuhan untuk memelihara shalom, damai sejahtera Tuhan ada di dalam kehidupan keluarga. Tuhan berkati anak-anak, anggota keluarga di dalam kehidupan pergumulan masing-masing. Yang masih bayi, Tuhan memberkati pertumbuhan mereka. Yang sudah bersekolah, Tuhan memberkati kepandaian, kecerdasan mereka. Yang sudah bertumbuh sebagai seorang muda, baik teruna maupun pemuda, Tuhan memberikan keteguhan iman di dalam masa muda mereka agar takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua yang telah lanjut usia. Tuhan memberkati kehidupan mereka, memberikan sukacita dan keteguhan iman bagi mereka. Berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu di dalam pergumulan mereka. Tuhan menjadi penolong mereka. Ialah Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan warga jemaat yang sakit. Kami mohon berkat Tuhan untuk proses penyembuhan mereka melalui pengobatan dan perawatan. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Willy Nayawan, Bapak Rensi Supusepa, Bapak JJ Pratasik, Bapak Denny Adam, Ibu Nancy Poyo, Diaken Maria Simatupang, Ibu Uce Lekatompesi Giri, Bapak Martin Semampau, Ibu Lis Juaria, Ibu Titin Nugroho, Ibu Song Gigilan, Bapak Rega, Ibu Teli Wenas, Saudari Tiolima Simatupang, begitupun bagi Ibu Poyoh Oleh, Ibu Kurniati Tambunan, Ibu Novita Setiadi, Mirel Priskila Eluama, Pendeta Tosya Hatumesen. Tuhan memberkati perawatan pemulihan mereka. Ya Bapa, kami membawa pergumulan keluarga di dalam kebutuhan hidup rumah tangga. Tuhan memberkati mereka yang telah bekerja baik di instansi swasta, perusahaan swasta maupun instansi negara. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka di dalam mereka bekerja. Tuhan melindungi mereka dari COVID-19 agar mereka tetap boleh bekerja untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Mereka yang mempunyai usaha-usaha, berdagang, bertani. Tuhan memberkati usaha-usaha yang mereka kerjakan sehingga mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Kami berdoa juga untuk mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati upaya mereka sampai pada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati, khususnya di dalam upaya untuk menemukan vaksin yang tepat bagi virus COVID-19, kiranya boleh terpenuhi pada waktunya dan bangsa Indonesia boleh mendapatkan vaksin agar terbebas dari pandemi COVID-19. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, berkati gereja, GPIB, Nasaret, para pelayan yang Tuhan telah pilih, baik para presbiter maupun pengurus unit-unit misioner yang ada. Tuhan kiranya senantiasa menyertai di dalam pergumulan pelayanan.
Tuhan menolong serta membuka jalan. Terima kasih Bapa, hidup kami adalah milik-Mu. Pergumulan-pergumulan yang kami hadapi secara pribadi, secara keluarga maupun dalam persekutuan jemaat, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya kuasa Roh Kudus menolong, membukakan jalan keluar bagi pergumulan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah permohonan kami, syafaat yang kami naikkan ke hadirat-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita naikkan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah ayat Alkitab dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang menyatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga
Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Allah, serta memohonkan berkat-Nya atas kehidupan kita. Marilah berdoa. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami mensyukuri kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Walaupun kami sering meragukan janji Tuhan, kami sering diliputi kekhawatiran akan masa depan kami. Namun Engkau adalah Allah yang setia. Engkau hadir dan memberkati keluarga kami hari lepas hari. Berkat-Mu selalu mencukupi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu dengan hati yang memuji-Mu selalu. Kuduskan persembahan kami agar kiranya berkenan bagi-Mu dan berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Katekisasi reguler. Pembinaan katekisasi reguler periode 2020-2021 segera dibuka dan akan dimulai pada hari Selasa 20 Oktober 2020. Pertemuan PHMJ tim pelaksana dengan calon katekisan, orang tua calon katekisan akan diadakan pada Selasa 20 Oktober 2020 via Zoom. Pembinaan katekisasi akan dilaksanakan secara daring. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Nazaret setiap hari kerja mulai Selasa 6 Oktober 2020. Dimohon Korsek dan Seksek turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Ibadah Pelkat GP akan dilaksanakan pada Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 16 WIB dengan pelayan firman Penatua Eden Siahaan. Tema ibadah The Gift dengan metode diskusi renungan. Ibadah dilaksanakan secara virtual. Mohon partisipasi penuh seluruh anggota Pelkat GP dalam ibadah yang dimaksud. Mahasiswa praktek. Terhitung mulai 1 Oktober 2020, 15 Desember 2020, Saudara Adistia Ernal Rentung, mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, menjalani praktek kejemaatan atau state secara jarak jauh online di GPIB Jemaat Nazaret. Penggunaan ruang serbaguna. Penggunaan ruang serbaguna untuk sementara dapat digunakan setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan 22 WIB. Pemberitahuan ini berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Apabila penggunaan melebihi waktu yang sudah ditentukan, agar menghubungi Kepala Kantor Majelis Jemaat Nazaret. Kebijakan ini diambil untuk kepentingan bersama. Terima kasih, PHMJ GPIB Jemaat Nazaret. Pelayan firman malam ini, Pendeta Henry Yakob, Ketua Majelis Jemaat Nazaret Jakarta. Kepada pelayan firman, tim live streaming Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, serta pegang dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Sebelum kita menerima berkat, mari kita berdiri, kita mengangkat pujian menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta Engkau. Serta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta sayapnya pernaumanmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati dan menyertai keluarga, saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.